Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok dalam kategori sosial tertentu, seperti suami, istri, pengawas, atau guru. Setiap anggota keluarga memainkan berbagai peran pada waktu yang berbeda. Misalnya seorang pria dapat menjadi orang tua, pasangan, manajer di tempat kerja, dan pelatih tim softball, dan seorang wanita bisa menjadi orang tua, pasangan, manajer di tempat kerja, dan ketua komite penggalangan dana. Seorang gadis muda bisa menjadi seorang putri, pelajar, dan musisi. Peran dipelajari dalam masyarakat dengan berlatih dan mendapatkan umpan balik dari orang lain. Melibatkan pembuatan peran baru atau merevisi peran yang sudah ada, misalnya saat hubungan pasangan berubah dari suami mengarah pada hubungan yang lebih egaliter, pasangan perlu mengubah cara mereka berinteraksi satu sama lain. Ini adalah tentang peran dari teori symbolic interaction. Nah, terkait dengan makna. Makna muncul dalam proses interaksi antar manusia. Shared meaning membantu orang memahami satu sama lain dan belajar cara memainkan berbagai peran. Definition of the situation, ini menurut William Thomas, setiap orang secara subjektif menafsirkan situasi tertentu dan orang yang berbeda akan menafsirkan interaksi atau situasi dengan cara yang berbeda pula. Orang belajar tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan konsep diri berdasarkan interaksi dengan orang lain. Ada istilah looking glass self, gagasan bahwa kita belajar tentang diri sendiri berdasarkan umpan balik yang kita terima dari orang lain yang bereaksi terhadap perilaku kita. Perasaan tentang diri sendiri berasal dari bagaimana orang lain bereaksi terhadap seseorang. Kita beralih pada social construction framework. Postulat dasar dari framework ini bahwa manusia bisa sangat menyatu dalam dunia sosial. Pemahaman dan keyakinan kita tentang dunia ini adalah produk sosial. Mirip dengan pemikiran sebelumnya tentang interaksi simbolik, para ahli teori konstruksi sosial berpendapat bahwa karena diri adalah produk dari proses sosial, maka individualitas paling sulit untuk dikembangkan karena kita dilahirkan dan hidup di dalam pengaturan sosial. Identitas kita dibentuk seiring waktu melalui pengalaman hidup kita. Nah, misalnya ya, dijelaskan bahwa sekarang kita ada di dalam masa postmodernisme, kita hidup di dunia yang kompleks dan bahwa berbagai perspektif atau kebenaran berada dalam interaksi dan konflik yang konstan satu sama lain. Maka dalam era postmodern ini tidak ada kebenaran objektif dan universal yang dapat dilihat sekali untuk selamanya dan siap disepakati. Melainkan ada kumpulan kebenaran subjektif yang dibentuk oleh subculture tertentu di mana kita hidup. Setiap pernyataan kebenaran adalah pernyataan tentang pengamat serta tentang apa yang sedang diamati. Berbagai perspektif tentang kehidupan yang kita temui itu adalah knowledge
position. Ketika satu posisi pengetahuan memperoleh lebih banyak kekuatan daripada yang lain dalam budaya tertentu, itu menjadi dominan dan penganutnya kadang-kadang menyebutnya sebagai kebenaran dengan huruf kapital T, truth, gitu ya. Dari perspektif postmodernis, kebenaran dominan dalam kelompok budaya tertentu. Ini sama dengan cerita atau penjelasan naratif populer dan diterima secara luas tentang cara atau seharusnya kehidupan itu. Cerita ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memperkuat dan mempertahankan kekuatan dan kekompakan kelompok tertentu. Yang kedua, untuk menghilangkan atau meminimalkan cerita atau penjelasan dari kelompok yang bersaing. Tetapi karena cerita atau kebenaran atau posisi pengetahuan ini dikonstruksi secara sosial, seiring dengan perubahan masyarakat dari waktu ke waktu dan pengaruh baru yang tidak terhitung jumlahnya, maka cerita itu akan terus berkembang. Nah, sebagai contoh ini dari buku Tex Olson dan kawan-kawan ini tahun 2011 dan 2014, dari sudut pandang konstruksionis sosial dan postmodernis, buku teks ini tidak selalu mewakili kebenaran tentang pernikahan dan keluarga saat ini, tetapi lebih dari perspektif tiga sarjana keluarga yang melihat dunia melalui lensa konseptual tertentu yang pandangan dunianya dibentuk oleh konteks sosial yang unik tempat mereka tinggal. Dari perspektif keluarga individu, kebenaran tentang siapa keluarga itu dan apa yang dilakukan keluarga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dari perspektif keluarga individu, kebenaran tentang siapa keluarga itu dan apa yang dilakukan keluarga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Keluarga sebagai pendongeng mengaitkan pandangan saat ini tentang realitas yang dianut keluarga. Terapis keluarga bersama dengan anggota keluarga membantu mengembangkan narasi baru atau cerita yang membantu keluarga mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif. Begitu. Baik, nah framework yang terakhir adalah feminist framework. Inti kerangka feminis adalah gagasan bahwa perempuan dieksploitasi, direndahkan, dan ditindas. Masyarakat harus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dan mengubah kondisi tertindas mereka. Kerangka feminis tumbuh dari gerakan feminis yang diawali dengan perjuangan hak untuk memilih yang dianggap sebagai gelombang pertama gerakan di Amerika Serikat. Gelombang kedua dipicu oleh wanita seperti Betty Friedan yang menulis buku penting Feminine Mystic. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an dan gerakan tersebut sekarang berada di gelombang ketiga, yakni yang kini dipimpin oleh perempuan berusia 20-an dan 30-an. Ini tentang feminist framework. Teori feminis memiliki kepentingan yang sama dalam memahami subordinasi perempuan dengan tujuan yang untuk mengubahnya. Begitu. Feminis berasumsi bahwa pengalaman wanita adalah sentral, tidak kalah pentingnya dengan pria, dan bahwa gender harus digunakan secara eksplisit sebagai fokus utama. Gender didefinisikan sebagai perilaku yang dipelajari dan karakteristik yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan tertentu. Teori feminis memeriksa perbedaan gender dan bagaimana perbedaan basis
berbasis gender melegitimasi perbedaan kekuasaan antara pria dan wanita. Nah, di sini feminis menentang definisi keluarga yang didasarkan pada peran tradisional. Mereka memandang keluarga sebagai sistem yang dinamis, berubah, dan terbuka yang tidak membatasi peran dan peluang. Parsons dan Bales mengatakan bahwa keluarga paling fungsional jika laki-laki memainkan peran instrumental, bertanggung jawab atas tugas-tugas, dan istri memainkan peran ekspresif dan mengasuh. Feminis berpendapat bahwa pria dan wanita dapat memainkan kedua peran tersebut. Perspektif feminis ini memberi pasangan lebih banyak fleksibilitas karena kedua anggota dapat memainkan peran berdasarkan keterampilan dan minat unik mereka. Nah, ini gambaran tentang feminis framework. Meskipun beberapa pria saat ini tersinggung dengan dan terancam oleh pemikiran feminis, feminisme mungkin memiliki manfaat tertentu bagi pria dan wanita dalam hubungan keluarga. Menurut Tong, untuk menjadi sehat, semua manusia perlu menunjukkan berbagai kualitas maskulin dan feminin. Ini mendorong laki-laki untuk mengungkapkan perasaan, untuk berbagi tanggung jawab dalam mencari nafkah, dan lebih banyak bersama anak-anak. Bagi laki-laki, tekanan untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah berkurang ketika kedua pasangan bekerja di luar rumah. Pada saat yang sama, bekerja di luar rumah membantu perempuan menikmati identitas yang terpisah dari peran mereka dalam keluarga. Berbagi tanggung jawab untuk membesarkan anak memungkinkan pria untuk berpartisipasi dalam perkembangan anak mereka dan wanita untuk mengejar kepentingan profesional dan kepribadian. Ketika pekerjaan dan kekuasaan dibagi, kedua pasangan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Baik, jadi ini adalah referensi yang dapat dibaca dan sekian. Terima kasih.